Apa kondisi objektif pada saat itu SMI didirikan sebagai salah satu organisasi massa mahasiswa dalam skala nasional? Ya, kalau kita menurut sejarah dari 98 yang gerakan mahasiswa cukup besar, lalu terjadi penurunan gerakan di tahun 2001, coba ingin membuat konsolidasi nasional yang dimana diprakarsai oleh kawan-kawan di RMNI, yaitu Rembuk Mahasiswa Nasional, tapi di situ gagal, terjadi deadlock, lalu terjadi stagnasi, lalu ada proses di 2003 tentang berkumpulnya beberapa kota. Awalnya berapa kota? Baru 5 kota kalau nggak salah. Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja, Mataram, kan gitu. Itu membentuk wadah yang dimulai dengan wadah tentang pendidikan bersama, yaitulah KPBI. Dari situlah berproses selama 3 tahun menjadi di 2005 membentuk KPSMI, ya kan? KPSMI, lalu di situ sudah mulai ada keinginan untuk bersatu, untuk membangun organ nasional. Pasca itu sudah dibuatkan program bersamanya menuju 2006 Kongres pertama SMI. Mengapa SMI pada saat itu mengambil platform pendidikan sebagai taktik perjuangan di sektor mahasiswa? Oke, pasca tadi bahwa adanya stagnasi pasca 98, di forum, waktu itu masih forum KPBI, masih forum pendidikan, membaca suatu kebutuhan bahwa bagaimana mahasiswa, gerakan mahasiswa harus menggelorakan di akar rumputnya sambil tidak melupakan kerja-kerjaan tentang menyikapi hal-hal secara nasional. Oke. Bisa? Bisa. Apa yang dikerjakan oleh SMI terutama dalam menyikapi platform pendidikan yang kita tahu bahwa pada saat itu di awal-awal periode ada penyikapan tentang undang-undang BHP? Iya, SMI ini kan lahir dari satu situasi objektif yang mendorong untuk lahir atau membidani SMI itu adalah keprihatinan, kepedulian, dan perlawanannya terhadap sektor pendidikan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu memang pendidikan Indonesia ini, sistem pendidikan nasional ini semakin kecenderungannya itu menguat kepada liberalisasi, begitu. Dengan mulai biaya yang mahal, dengan fasilitas yang tidak memadai, dengan kualitas yang tidak mampu memberikan kepada mahasiswa sebagai mahasiswa yang berpikir kritis ilmiah dan bervisi kerakyatan. Nah, kecenderungan liberalisasi di sektor pendidikan itu simbolisasinya paling kuat pada waktu itu adalah mendorong lahirnya Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan ini didorong oleh kepentingan modal, baik nasional maupun modal internasional, sehingga membutuhkan regulasi untuk menguatkan eksploitasi di sektor pendidikan. Apa yang dilakukan oleh SMI? Yang dilakukan oleh SMI adalah sejak awal melakukan perjuangan bagaimana mendapatkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan sebagaimana slogan dan prinsip perjuangan SMI. Nah, BHP itu adalah salah satu badan hukum yang ditolak keras oleh SMI melalui jalur-jalur aksi massa, aksi-aksi kampus, di tingkatan komisariat,
aksi daerah di tingkatan cabang sampai dengan aksi nasional di tingkatan pusat. Bahkan SMI memiliki tradisi yang cukup kuat dan ini perlu dipertahankan dan dimajukan adalah mobilisasi nasional sebagai pertanda bahwa masih perlawanan mahasiswa masih ada dan masih cukup kuat dan akan semakin membesar dalam melawan kapitalisasi pendidikan. Jadi yang dilakukan oleh SMI sejak kemunculannya, kelahirannya sampai dengan hari ini adalah konsistensi dan kedisiplinan tingginya memperjuangkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan, tentu saja tanpa harus meninggalkan perjuangan-perjuangan di sektor lainnya. Maka disitulah pentingnya dan keberadaan SMI dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat sebagai wadah multisektor perjuangan bersama. Dalam melihat perpolitikan nasional, SMI pada saat itu setelah kongres, bagaimana melihat pemilu 2009? Pertama kan sebenarnya kalau bicara sikap politik, SMI itu melihatnya dari garis politik yang memang sangat tegas bahwa tidak akan pernah bersekutu dengan elit politik berjuasi begitu. Nah, pada setiap momen pemilu, pilkada atau pilpres, terutama dalam hal pemilihan nasional, pilpresnya, tidak ada satu alat politik yang memang mewakili gerakan rakyat. Tidak ada satu alat politik yang memang mandiri, berjuang, lahir dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Yang kita tahu waktu itu pada tahun 2009, secara dominan dan secara umumnya seperti biasanya dalam momen pemilu masih dikuasai oleh partai-partai burjuasi atau konsepsi politik burjuasi. Nah, sehingga dalam ruang politik yang masih dikuasai oleh burjuasi tersebut, SMI bersikap tetap menolak atau tidak terlibat dalam pemilu, tidak mewakilkan kader-kadernya atau anggota-anggotanya dalam pemilu, dalam artian tidak menitipkan kepada partai-partai burjuasi yang ada. Prinsipnya adalah garis politik SMI yang pembebasan nasional dari imperialisme, yang turunannya dalam politik dalam negeri tidak bersekutu dengan elit politik burjuasi, adalah secara tidak langsung itu mengemban, memberikan amanat kepada SMI untuk membangun politik alternatif. Pada tahun 2009 memang politik alternatif itu tidak muncul, tapi pada prinsipnya itu menjadi mindset bersama, common sense bersama di semua struktur Serikat Mahasiswa Indonesia, termasuk jaringan-jaringan atau sekutu-sekutu dari SMI. Sehingga 2009 jelas sikap politik SMI menolak pemilu burjuasi, bukan menolak pemilu rakyat, tapi pemilu burjuasi. Kenapa demikian? Karena memang situasi politiknya dikuasai oleh burjuasi. Pada momentum PD kali ini kami menyerukan pada tanggal 2 Mei, besok Indonesia punya Panjang hampir 3 tahun itu, kita mau tahu lebih banyak tentang bagaimana kemudian Serikat Mahasiswa Indonesia itu mengambil posisi politik, dan bagaimana pengalaman-pengalaman perjuangan politiknya. Untuk yang pertama mungkin kan Serikat Mahasiswa Indonesia konsepnya salah satunya adalah pendidikan. Nah, di 2011 sampai 2013 itu kira-kira apa saja yang dikerjakan dalam praktek melawan kapitalisasi pendidikan? Ya, terima kasih. Yang pertama, yang kedua, persoalan perlawanan terhadap kapitalisasi pendidikan kan tidak hanya dimulai dari 2011, tapi juga jauh-jauh hari awal berdirinya ini sudah mulai menetapkan sikap, ya kan, menetapkan sikap terhadap dalam dinamika perjuangan SMI
mungkin kita mulai dari misalnya sedikit mengulas soal perjuangan soal BHP ya kan. 2008-2009 karena di situ adalah titik awal dalam mencoba merubah pola pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan nasional kita akan diarahkan kepada privatisasi atau liberalisasi di pendidikan. Setelah perlawanan terhadap rancangan undang-undang BHP dimenangkan pada waktu itu, kemudian pemerintah juga mengambil cara-cara lain dalam tetap meneruskan visi soal liberalisasi pendidikan. Salah satunya adalah undang-undang pendidikan tinggi. Kalau tidak salah itu di tanggal 13 bulan 2012 disahkan di rapat paripurna di DPR mengesahkan undang-undang walaupun sebenarnya pengesahan itu terkesan sepihak karena tidak di masyarakat, gerakan mahasiswa tidak dilibatkan dalam proses itu. Kita ketahui bersama undang-undang pendidikan tinggi adalah nafas yang sama dengan undang-undang BHP yang cenderung meliberalisasikan pendidikan. Bagaimana situasi perjuangan kapitalis pendidikan setelah disahkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi? Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi tepatnya 12 Juli 2012. Pada waktu itu memang sempat mendapatkan respon yang sangat negatif bagi para gerakan mahasiswa. Jadi kawan-kawan gerakan mahasiswa pada waktu itu melakukan konsolidasi, penolakan. Ada yang mereka pada akhirnya mengambil pilihan judicial review, ada juga yang mengambil pilihan untuk aksi massa dari kampus hingga ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Oke, kemudian dalam perjuangan multisektoral, apa yang menjadi landasan SMI pada tahun-tahun belakang itu ikut mendorong pembangunan front politik yang sekarang disebut KPR? Sebenarnya sejak awal SMI melakukan kongres yang pertama tahun 2006, SMI memilih dan memutuskan satu platform kebebasan nasional melawan imperialisme, yang kemudian kita sejak awal memang sudah meyakini bahwa perjuangan di sektor mahasiswa, terutama perjuangan yang menyangkut pendidikan, itu tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan sektor rakyat yang lain. Apa yang ditawarkan SMI pada saat itu sebagai ruang kerjasama di KPR-nya? Jadi pada waktu itu sempat ada pendiskusian mengenai tawaran dari masing-masing ormas, dan kemudian SMI mengusulkan 3 hal, yaitu edukasi, advokasi, dan juga ekonomi. Yang pertama soal edukasi, kita menyadari bahwa setiap ormas ini itu punya keterbatasan untuk memajukan perspektif politik di masa anggotanya. Nah, oleh karena itu edukasi di sini adalah untuk menjawab kebutuhan itu. Kemudian yang kedua, advokasi. Kita sadari juga bahwa di setiap ormas yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat itu mempunyai sebuah perjuangan normatif, sebuah isu yang kemudian akan menghantarkan kepada gerakan yang lebih revolusioner. Namun isu ataupun perjuangan tersebut berat rasanya ketika hanya diperjuangkan sendiri. Oleh karena itu komitmen dari Kesatuan Perjuangan Rakyat, kenapa SMI mengusulkan advokasi, itu juga dalam kerangka memperkuat solidaritas sekaligus agar perjuangan normatif gitu, antar ormas di Kesatuan Perjuangan Rakyat bisa semakin hebat pukulannya. Yang ketiga itu adalah perjuangan ekonomi, atau tawaran program kita adalah ekonomi. Dan lagi-lagi kita sadari bahwa salah satu keterbatasan di ormas-ormas yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat adalah berbicara soal ekonomi mandiri. Nah, di sini harapannya dengan SMI mengusulkan perjuangan ekonomi, ini bisa terselesaikan, bisa istilahnya terwujud gitu kan, suatu kekuatan ekonomi alternatif gitu kan, yang nanti akan kemudian menopang aktivitas-aktivitas revolusioner menuju pembangunan partai masyarakat. Mengapa pada tahun 2019 SMI mengambil sikap bahwa pemilu 2019 bukan pemilu rakyat?
2019 memang momentum politik ya. Cuma SMI punya analisa bahwa kita tahu lah 2019 itu momennya siapa. Mulai dari pemilu dari tingkatan apa istilahnya pilkada, kemudian pemilu legislatif hingga pemilu presiden, semuanya adalah representasi dari burjuasi. Sementara hari ini posisi dari rakyat sendiri, terutama rakyat pekerja, apa istilahnya masih cukup jauh gitu kita memandang bahwa 2019 adalah harapan rakyat. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan kenapa SMI memutuskan untuk mengeluarkan sebuah sikap politik di mana 2019 bukanlah pemilunya rakyat. 2019 adalah pemilu burjuasi yang dia mewakili kepentingan burjuasi, dan dia selama 5 tahun ke depan siapapun yang terpilih, mau kubu 1 atau kubu 2, mereka akan kemudian menjalankan agenda-agenda untuk kepentingan dari kelas burjuasi, sehingga lagi-lagi 5 tahun kemudian rakyat akan tetap ditinggalkan. Terus berputar dan takdir pun tak selalu sama. Pahamilah, namun hasrat. Ya, selamat malam kawan Aden. Selamat malam. Kami coba membuat sebuah video untuk menyambut hari lahir Serikat Mahasiswa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mewawancarai kawan-kawan yang dulu pernah terlibat di dalam dinamika Serikat Mahasiswa Indonesia. Nah, hari ini, kondisi hari ini, pertanyaannya adalah bagaimana situasi gerakan mahasiswa hari ini? Kalau dilihat daripada situasi gerakan mahasiswa hari ini, itu hampir beberapa tahun mengalami satu degradasi yang cukup besar. Situasi ini tidak terlepas daripada bagaimana payung hukum yang dikeluarkan oleh negara lewat Undang-Undang Perguruan Tinggi yang di dalamnya terdapat otonomi kampus. Jadi di situ memberikan ataupun kebijakan ini mengarahkan kampus memiliki hak veto untuk mengekang daripada kekritisan mahasiswa lewat demokrasi kampus ataupun mimbar akademiknya. Ketika kawan-kawan mahasiswa melakukan pengkritisan terhadap kebijakan kampus, itu akan diberikan satu tindakan skorsing dropout terhadap mahasiswa itu sendiri. Oke, lalu apa yang menjadi tantangan sebenarnya bagi gerakan mahasiswa, baik secara eksternal ataupun internal? Oke, secara eksternal tantangan gerakan mahasiswa hari ini di tengah situasi rejim yang represif, di tengah situasi rejim yang anti demokrasi, itu akan memberikan satu penekanan secara psikis bagi gerakan mahasiswa. Di tengah kawan-kawan yang coba menyuarakan tentang situasi ataupun keadaan ekonomi politik Indonesia hari ini, itu dibabat habis oleh aparatur negara. Dan yang kedua, di situasi internalnya bahwa gerakan mahasiswa itu tidak mampu menguasai daripada situasi yang berkembang, baik itu adalah kemajuan teknologi dengan modernitas yang coba membut daripada batas kampus, itu yang membuat mahasiswa tidak mampu berkutik dan bahkan mereka itu terlena di situ. Nah, itu situasi yang umum kemudian yang terjadi di dalam gerakan mahasiswa. Lalu apa yang didorong oleh SMI sebagai bentuk ikhtiar dalam mempelopori gerakan mahasiswa agar semakin maju, gitu kan? Jadi Serikat Mahasiswa Indonesia tetap fokus ke depan bagaimana untuk memperjuangkan tentang pendidikan, tentang bagaimana secara hukum, secara kebijakan juga mahasiswa diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dalam artian hari ini mahasiswa selalu dipenjarakan dengan kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro terhadap mahasiswa ini. Hari ini baik itu lewat Undang-Undang PT nomor 12 tahun 2012, kemudian UKT, BKT, ini yang membuat mahasiswa sempit ruang untuk berekspresi, khususnya bagi gerakan mahasiswa. Oke, nah tentu kan dalam memperjuangkan perlawanan terhadap kapitalis pendidikan butuh ruang lebih luas. Nah hari ini kawan-kawan kita
sedang mendorong alat politik alternatif. Itu seperti apa sebenarnya? Jadi kenapa kita terus mendorong ataupun mencicil pembangunan alat politik alternatif hari ini? Karena dilihat daripada waktu ke waktu, masa ke masa, bahwa perjuangan untuk merubah satu kebijakan saja itu tidak akan mampu dilakukan oleh ormas. Jadi kita membutuhkan satu persatuan yang cukup besar, persatuan yang luas untuk mengintervensi daripada kebijakan-kebijakan politik negara hari ini. Kemudian gerakan mahasiswa juga harus melihat jangka panjang terkait dengan bagaimana arahan politik ataupun perjuangan politik ke depan. Mahasiswa juga nggak selalu berkutat pada perjuangan normatif terkait dengan situasi pendidikan ataupun melawan kapitalisasi pendidikan. Tetapi ada perjuangan yang lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana menciptakan atau merangkai alat persatuan secara bersama yang lebih demokratis lagi ke depan. Itu akan mendorong sebuah bagaimana mahasiswa juga berkontribusi dalam percaturan politik sampai bisa mempengaruhi kebijakan, terutama misalkan kepentingan terhadap pendidikan gitu ya. Nah, kemudian hari ini mungkin kita sudah tahu secara bersama alat politik alternatif kita ini akan didorong seperti apa sih sebenarnya ke depan? Jadi alat politik alternatif yang coba kita tawarkan ini adalah salah satu kendaraan perjuangan bersama, persatuan bersama yang memang diarahkan untuk memobilisasi ataupun menampung daripada aspirasi-aspirasi rakyat, khususnya umumnya, kemudian buruh, tani, mahasiswa, untuk sama-sama menyatukan diri lewat persatuan yang lahir daripada masyarakat itu sendiri. Ya, misalkan dalam ruang demokrasi, pemilu segala macam itu lahir dari rakyat ya, tidak ada kolaborasi kelas misalkan begitu ya. Jadi kan kenapa kita mempertegas posisi bahwa kita tidak akan bersekutu dengan elit politik burjuasi, kan, tidak akan berkolaborasi dengan partai elit. Itu adalah satu hal yang menjadi landasan kita bahwa ke depan partai yang coba kita bangun ataupun persatuan yang coba kita bangun ini adalah menjadi salah satu kendaraan bersama untuk mengintervensi secara elektoralnya. Karena tanpa kita mengintervensi secara elektoral juga hari ini, dengan kadar kesadaran massa, itu tidak akan dapat merubah situasi ataupun kebijakan-kebijakan politik negara. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan diskusi kita. Nah, ya terakhir ada tidak yang mau disampaikan kepada kawan-kawan anggota dari Serikat Mahasiswa Indonesia atau juga mahasiswa secara umum yang terlibat dalam gerakan? Di usia Serikat Mahasiswa Indonesia yang ke 13 tahun ini, dimulai dari 17 Agustus 2006 kemudian sampai 17 Agustus 2019, ini adalah waktu yang cukup panjang. Maka diharapkan kepada segenap anggota untuk terus berkomitmen, untuk terus konsisten dan melakukan pengkualitasan terhadap anggota maupun organisasi. Karena bicara kebebasan nasional melawan imperialisme dibutuhkan daripada regenerasi yang memang memiliki kecakapan dan kedewasaan dalam berorganisasi. Oleh karena itu, untuk Serikat Mahasiswa Indonesia dan saya mewakili Komite Pimpinan Pusat mengucapkan selamat hari lahir dan tetap cerdas, militan, dan merakyat. Dan bagi kalangan gerakan mahasiswa nasional hari ini, bahwa kita perlu mencanangkan ataupun memajukan daripada kualitas gerakan mahasiswa, bukan hanya sebatas gerakan solidaritas, tetapi memiliki satu perspektif, satu rancangan, ataupun satu program perjuangan yang berjangka panjang. Karena untuk memperjuangkan daripada demokratisasi kampus, memperjuangkan pendidikan yang layak, yang ilmiah dan berfungsi kerakyatan, butuh kekuatan internal mahasiswa untuk merubahnya. Ini itu saja. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia. Harapannya kepada kawan-kawan bisa semakin
semangat dan tetap bergerak bersama latihan. Itu saja dari kita semua. Salam kebebasan nasional.